Nih menarik nih, tadi saya waktu break saya ngobrol-ngobrol sama bapak ini berdua. Saya bilang idenya bagus karena konsumennya ini pasarnya ada gitu. Terus tadi jawab, ya mas Dad kepepet. Justru orang kepepet itu yang biasanya punya ide brilian gitu. Karena kalau orang nggak kepepet tuh biasanya males gitu kan. Ini kan jadi punya ide yang luar biasa. Dan ada berapa motor sekarang? Sekarang 15. 15 motor? 15 motor, ada 2 tipe kan. Jadi kita menyediakan juga untuk teman-teman yang nggak bisa transfer tempat duduk dari kursi roda. Jadi tinggal sekalian kursi rodanya dimasukin gitu, terus kita jalan gitu. Oh, ya. Jadi banyak yang pakai kursi roda juga bisa masuk gitu ya? Langsung masuk gitu. Artinya turis asing juga katanya? Oh ya, sering. Kenapa? Mungkin care-nya kan. Jadi ketika melihat dengan difabel dia melakukan sesuatu untuk mempertahankan hidup atau mencari nafkah, effortnya luar biasa. Kan saya tanya kan, dari semuanya itu kan yang sedikit bisa bahasa Inggris gitu ya, mungkin meskipun sedikit gitu ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan, kenapa kamu menggunakan jasa kami gitu kan, you is fantastic gitu. Jadi is this the big idea and good gitu kan. Jadi kita tambah semangat, oh ternyata apa yang kita lakukan bisa membuat mereka memberi apresiasi yang bagus gitu. Diapresiasikan dengan luar biasa. Ya. Ini menarik. Oke. Nah, terus saya dengar katanya tarif awalnya tuh bayar seikhlasnya. Iya. Karena kita mau ngasih angka itu kan juga yang naik kan difabel juga gitu kan awalnya gitu kan. Jadi yang penting kita juga mengenalkan bahwa kita juga ada jasa untuk melayani mereka gitu kan. Ya anak-anak yang driver itu ya kadang-kadang kalau ditanya ya seikhlasnya berapa Bu, kira-kira aja kan tuh, atau Pak gitu. Ya ada yang kadang 10.000, ada yang over gitu, kadang ya 100. Kalau sekarang udah enggak dong? Ya enggak, sekarang ada aturan mainnya. Sekarang ada tarifnya. Oke. Biar enggak banyak pertanyaan. Ya oke, sekarang udah ada tarifnya berarti. Kamu nyari apa, Cika? Oh, Mas ngeganggu ya? Ganggu banget. Perasaan suara aku udah kecil banget loh. Udah kecil itu. Nyari apa? Ini nyari aplikasi, mau download buat Gojek online itu. Nyari aplikasi. Aku lagi mau download aplikasi itu. Aplikasi Ojek Namanya Diva. apa? Aku nyari-nyari Ojek nggak Diva. ada. Oh, kita sedang dikonstruksi ulang, Mbak, aplikasinya. Kita tambahkan menu gitu. Oh, gitu, bukan ya. nggak bisa Gojek atau Pokemon Go belum, gitu nggak, bukan ya? belum. Tapi bakal ada? Ada, kita insya Allah 1 Oktober kita launching. 1 Oktober? Iya. Namanya apa nanti? Ya, Diva gitu. Namanya Diva? Pakai gambar sepeda roda 3 tengahnya gitu. Oke, di Diva. Enggak di Android, Di Android, di iPhone Store. Semuanya nanti Semuanya ada. nanti Oke. ada. Jadi ini belum ada sekarang. Belum, ya. Oh, aku nyari sampai lebaran monyet juga nggak ada ya? Monyetnya hari, Mbak. Besar, padahal udah isi ulang kuota loh. Ya udah deh. Sini. Tapi ini bagus loh, Cik, karena bukan hanya orang-orang difabel. Kamu kalau belanja, kamu belanja barang, mereka mampu menampung belanjaan kamu sampai 70 kilo. Hah, 70 kilo? Bener, kamu bisa bawa Bang Billy ke sana. Iya bener. Bawa orang bukan bawa belanjaan lagi. Bener ya, Mas? Iya, dan tarifnya sama kan gitu. Tarifnya sama. Sama, bawa barang dan tidak kan kita sama ya, gitu, 20. Kalau berat mah aturan lebih mahal karena kan boros bensin. Iya. Ini pengalaman dulu tukang ojek. Ya nanti kan ada akumulasi banyak, jadi kan menjadi yang terpenting kan repeat order ya dari kami itu. Oke, nah pertanyaan saya selanjutnya gini. Ini menarik ya, karena banyak kejadian orang-orang yang tunanetra itu pasti kalau naik kendaraan umum dan sebagainya itu bisa banyak ditipu gitu ya, karena mereka nggak tahu nyampe tujuannya dan sebagainya, bayar juga susah itu. Nah mereka ini karena mereka ada di sebuah tempat yang sama gitu, mereka jadi lebih care terhadap mereka yang kaum tunanetra gitu, karena sulit sekali kan untuk tunanetra. Iya, sangat sulit untuk akses, apalagi untuk transportasi umum kan, rumahnya desa misalkan. Iya. Dia mau, kalau di Jogja itu kan setelah ring road itu mungkin aksesnya kan agak susah, padahal masuk kan itu. Nah dari rumah mau ke jalan raya aja mungkin juga. Ini ada 15 motor. Iya. Dari Anda. Modalnya dari mana ini 15 motor kan mahal ini?
Dan ini direkonstruksi ulang lagi. Iya, jadi kebetulan tadi saya sampaikan banyak ternyata saudara-saudara kita yang lain itu juga masih peduli kan gitu. Jadi di teman-teman di sedekah rombongan juga, oke Mas, kita support, bantu. Jadi intinya memang kita membantu teman-teman difabel gitu kan. Jadi terus saya punya banyak teman gitu, saya ajukan proposal, ini ada calon driver saya dari keluarga yang seperti ini gitu, perusahaanmu ada CSR enggak gitu ya. Terus oh ya Mas ada gitu, motor dikirim, terus boxnya ini kemana ini kan kita mikir juga gitu. Oh ya siapa lagi kita ajukan proposal untuk boxnya, karena satu motor ini mewakili satu orang gitu. Jadi memang Diva ini ya mau nggak mau memang harus mensupport si driver itu. Jadi saya berharap juga banyak perusahaan-perusahaan juga nanti sistem CSR-nya itu ya benar-benar tepat gitu kan. Dan ada 11 juta kan difabel di Indonesia itu kan. Jadi kita kalau di Jogja itu mungkin 30-an ribu. Jadi kalau mereka mau bantu Anda dan ini kemana mereka harusnya? Biasanya kontak via hotline kita atau email saya atau FB di Diva spasi CT di messengernya, nanti komunikasi terus kita saling diskusi teknisnya gimana gitu. Oke, Anda sendiri pernah nyetir? Ya, saya kan juga driver, Pak. Oh, juga driver juga? Jadi di sini itu kan struktural pengurus itu hampir nggak ada gitu, karena semua kan jadi driver gitu. Nah, itu pernah ketemu ibu-ibu belanja cerewet gitu? Iya, sering. Iya, sering ya. Jadi kan misalkan di order kan 5 menit atau 10 menit sampai. Ternyata driver yang harusnya jemput ini jalannya agak macet gitu kan, atau dia kesasar dikit gitu. Ya kan telepon terus kan gitu. Ya saya yang datang gitu kan, saya jemput gitu. Terus saya antar ke lokasi gitu. Terus ya sudah gitu. Terus penumpang itu kan request Mas Dedi. Jadi kan teman-teman ini punya pelanggan masing-masing. Jadi misalkan kalau ada yang telepon, saya kalau nggak drivernya Mas Triono nggak mau kan gitu. Terus ada lagi namanya Giono, pokoknya yang narik harus Giono kan gitu. Nah ini kan karena emosionalnya mungkin sudah terbentuk gitu. Oke, baik. Kalau Mas sendiri bagian apa di sana? Kalau aku membantu di manajemen sebenarnya, untuk teman-teman bisa mengatur ritme mereka untuk bisa membagi tugasnya masing-masing driver ya, karena 15 kadang mereka ada yang di sana sini ya, saya membantu di manajemennya. Kemudian kalau terpaksa Mas Wali ya saya ikut narik kayak Mas Tri. Kayak kita juga main di kartu ya, kalau kartu nganter barang saya juga ikut ngantar. Dikala teman-teman memang masih sibuk masing-masing di bagiannya, makanya kita juga mau turun di sana. Oh jadi ikut ya. Jadi ini pokoknya semua yang bisa. Iya pokoknya. ini yang bisa kita turun. Yang bisa turun, pokoknya siapapun yang bisa turun aja gitu ya. Menarik, ini luar biasa. Jadi kalau Anda mau nih bisa bawa barang dan sebagainya lebih efisien ya. Lebih efisien dan banyak telepon lah Mas Didi untuk buka Diva di kota ini kan gitu. Sekarang hanya ada di mana? Di Jogja. Sekarang hanya ada di Jogja, tapi nanti bakal ada di mana-mana ya? Iya, setiap kota apalagi yang ada wisatanya kita akan hadir di sana gitu kan. Tapi tetap akan mengangkat pemberdayaan teman-teman difabel. Difabel driver kita ini kan termasuk kalau diklasifikasi kan ringan gitu, jadi masih bisa melayani teman-teman yang lain gitu. Jadi kita berusaha supaya teman-teman ini benar-benar di passionnya gitu kan. Dan driver kita kan juga rata-rata pendidikannya nggak tinggi. Ya, oke. Nah ini penghasilannya gimana Mas? Bagi penghasilannya? Kita 90-10. 90% driver, 10% ke store ke Mas Puji, ke manajemen. Ke manajemen. Jadi 90% untuk drivernya, 10%-nya untuk manajemen. Untuk manajemen. Nggak rugi itu? Ya, yang penting jalan, karena driver harus istilahnya pendapatannya harus bagus. Soalnya kan dari keluarga yang rata-rata kan dari nggak terlalu ekonominya baik gitu Mas Didi. Jadi dia punya istri, punya anak yang harus dikasih makan gitu kan. Kita kan pertimbangannya itu. Dan di Diva sendiri juga membuka iklan gitu kan. Kalau memang mau beriklan di Diva ya silahkan. Jadi juga untuk nambah income kami kan itu. Nanti namanya ditempel-tempel di mana gitu kan. Oh jadi penghasilannya bisa dari ya mana-mana. bisa dari itu kan. Kita muter otak terus kan gitu. Oke. Sekarang sehari sudah berapa kali narik?
Kalau anak-anak rata-rata ya 2 sampai 3. 2 sampai 3. Iya, karena kan nggak seperti ojek online yang lain kan nganter udah gitu kan. Kalau kita kan nganter nungguin balik gitu. Jadi 2 aja kan udah seharian ini. Oh iya bener Ya, ya. jadi nganter saja gitu, wah seneng gitu. Enggak, kita suruh nungguin mungkin sejam 2 jam gitu, terus balikin ke rumah, terus jadi jam 7 nganter si X, nanti jam 12 dia X balik, si Y jam 1 gitu, nanti jam 4 balik ke rumah, udah 2. Ini gampang, ngerekrut pengemudi gampang? Ya agak susah. Agak sukar? Ya kan kecakapan di jalan raya kan nomor 1 kan. Oh, karena mereka mungkin nggak punya pengalaman untuk Ya, melakukan hal ini. ya paling nggak kita harus benar-benar kalau memang dia belum bisa dilatih tool, atau kalau sudah bisa kan kita tes uji terus kan gitu. Jadi untuk jadi driver DIVA itu banyak yang sudah daftar kan di masa tunggu istilahnya kan. Jadi kita kan harus menguji dia sebulan, dia narik. Kalau nggak nanti kita tes di kargo kan nggak bawa orang kan gitu. Kalau SIM-nya apa? SIM-nya D, Pak. SIM-nya D. SIM-nya D. Oke. Jadi untuk difabel menggunakan SIM D. Oke, dan itu memang boleh ya membawa kendaraan di jalan, mengangkut Iya, orang. pakai SIM D itu. Mengangkut orang juga boleh Iya, gitu ya. pakainya SIM D. Dan ini kendaraan masih kendaraan pribadi berarti ya? Iya, masih pribadi. Tidak masuk ke plat kuning kendaraan umum dan sebagainya Belum. kan? Ya kita ngikut aja sih Mas Dedi. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi intinya kadang-kadang kan terjadi banyak pertanyaan gitu kan, dan saya juga ngikut aja gitu. Karena intinya bagi kami itu kan teman-teman punya penghasilan, dan yang diantarkan juga teman-teman difabel yang lain, dia mobilitas dan sarana hidupnya setiap hari juga bisa terjamin gitu kan. Jadi kalau memang itu nanti ada singgungan aturan apapun, ya sudah saya ngikut aja. Pernah dapat penumpang yang unik? Unik bule atau ya anggota dewan gitu ya. Angkutan hewan? Anggota dewan Oh, DPR. anggota dewan. Anggota hewan. Anggota dewan, Haji Bolot. Anggota hewan. Bisa kan? Kalau pakai ojek biasa nggak Iya, bisa, kalau bisa ini aja kan, bisa bawa bawa kucing hewan, yang bawa dikasih kucing, kandang bawa itu apa, taruh, taruh. bisa ya. Bisa ya, Iya, bisa ya. Ngangkut kucing Persia. Oh, iya. Sama Siapa orangnya. nih kucing Persia gitu ya. Iya, Oh, siapa bisa tahu ya? kucing Persianya punya ini sendiri apa namanya. Tapi memang oke, paling banyak penumpang ini Tunanetra. tunanetra ya. Tunanetra, Paling atau banyak difabel. karena mereka memang harus Iya, berpergian harus. dan mereka tidak memiliki kendaraan, dan kendaraan umum pasti lebih tidak menyenangkan buat Lebih mereka. tidak menyenangkan. Jadi mereka Dan lari ke ojek ya, DIVA. itu kita utamakan. Kalau benturan order gitu, ya kita dahulukan yang tunanetra ini dulu. Karena kan dia nggak bisa akses lain DIVA, Pak Dedi. Dia mau pesen apa kata yang online ya, HP-nya gimana anunya, nekannya Iya, kan. jadi lewat telepon ya. Iya, lewat handphone. Lewat handphone. Jadi Lewat sekarang kalau mau hubungin Anda lewat apa? Online-nya apa? Kita pakai hotline, sebut nomor gitu. Boleh Oke. sebut aja. Ke 082328 081326 atau ke FB kita atau ke Instagram @divacity_tour. Ada juga Twitter @divacity_tour. Jadi tinggal nanti tag di situ, kita tanya langsung jemput di mana. Boleh sekali lagi nomornya pelan-pelan biar mereka bisa Pelan-pelan catat. katanya Mas mau dicatat. Oh, gitu. Jadi Kosong. 08 2 328 016 326 32 berapa? 326. 326 belakangnya Iya, 326. itu hotline DIVA. Dan ini baru ada di Jogja ya, Yogyakarta. 0823 280 16326 ya. Iya. Ini baru ada di Jogja ya. Ya, buat jadi Anda yang tarif ada di kita Jogja. ini tadi kan belum disinggung tarif kan itu. Iya, ya, tarifnya? Jadi tarif kita 5 km awal 20.000, setelah itu per kilo 2.500. 5 km. Jadi minimal 5 km. 5 Sekilo ya 5 kilo. Hitungnya 5 kilo. Iya, Oke, dan ini kayaknya. siapa saja bisa ya, Siapa bukan untuk saja difabel bisa. saja, tapi Iya, siapa bukan saja hanya bisa. difabel. Ya mau kaya mau miskin naik lah, yang penting bayar gitu. Iya sih, semua juga begitu ya, mau kaya mau miskin, naik yang penting bayar ya. Oke, dan jadi pertanyaan saya terakhir nih, kurang nggak sekarang motornya? Sangat kurang, karena 30.000 difabel yang kita harus layani, dan di Jogja juga masyarakat serta wisatanya kan kuat kan gitu kan. Jadi kita memang punya anggaran itu paling nggak 100 motor paling nggak untuk
semakin membantu. Gitu. Berarti harusnya nanti waiting listnya nggak lama ke 100 kan? motor ya? Iya, kita target di Jogja. Targetnya 100 motor. Oke, mudah-mudahan segera Amin. tercapai. Oke, baik. Tepuk tangan buat mereka. Saya lanjut lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih.